Selamat siang Bapak Ibu. Untuk sesi yang kedua ini pemaparan saya tentang budaya positif ya. Ini adalah salah satu juga implementasi kurikulum Merdeka yang mana kita sebagai guru akan menerapkannya di dalam kelas kita masing-masing. Jadi saya rasa menunggu makan siang kita ada baiknya saya lanjut materi saya ini karena nanti kalau saya lupa jam 4 juga saya ada ruang kolaborasi, jadi mohon waktu dari Bapak Ibu semuanya ya. Nah, udah lelah kan Bapak Ibu? Nah, jadi kalau biar segar kita goyang dulu ya. Biar bergoyang dulu kita Bapak Ibu, dan semangat ya. Iya, tenang, ada musiknya. Siapa yang suka bergoyang, menggoyang atau digoyang? Digoyang. Oke, ya silakan berdiri Bapak Ibu. Oh, udah, nggak ada hukumannya. Aku duduk PBB. Nanti dulu nih Pak. Oke, mari kita goyang dulu ya. Oke. Goyang cuti. Ya, ayo.
bagian ini yang seru ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Berarti kita masih semangat ya walaupun sudah jam makan siang ya. Sebentar lagi kita akan makan siang. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi pengetahuan sedikit, walaupun mungkin saya masih kurang banyak pengetahuan dibandingkan Bapak Ibu semua. Tapi apa yang sudah saya dapatkan sedikit dari program guru penggerak ini, saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya agar pendidikan di sekolah kita ini, pembelajaran sekolah kita ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini diseminasi budaya positif yang akan saya bawakan berarti menyebarkan informasi tentang budaya positif yang akan bisa kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Oke, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Ya, jadi kita sebagai guru harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Inilah inti yang mau saya bagikan, saya ceritakan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau di sini ada tadi kata disiplin positif. Nah, kalau disiplin berarti kita sering mengaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah kita ini. Betul kan Bapak Ibu? Ya, disiplin positif berarti ada peraturan-peraturan yang harus kita laksanakan. Nantinya peraturan-peraturan ini itulah yang akan kita ubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apa perbedaannya? Nanti akan saya terangkan di slide selanjutnya ya. Oke, ini miskonsepsi yang sering sekali kita pahami bahwa tentang makna kontrol. Ini makna kontrol yang digagas oleh Dr. William Glasser. Ya, ilusinya yang pertama, guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid. Kita kadang merasa bahwa kita bisa mengontrol murid itu. Kita bisa membuat murid itu diam. Kita bisa membuat murid itu bekerja. Kita bisa membuat murid itu aktif. Ya, itu ilusi sebenarnya menurut Dr. William Glasser yang seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seringkali kita membuat penghargaan kepada anak itu supaya mereka semakin dia belajar, contohnya supaya mereka semakin meningkatkan prestasinya. Ternyata di situ ada miskonsepsi sebenarnya menurut William Glasser. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita mengkritik seseorang itu supaya apa? Supaya dia menjadi lebih baik, supaya dia menjadi lebih rajin, misalnya kita kritik supaya dia menjadi lebih aktif di kelas, kita kritik orangnya. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Yang keempat, bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Oh, ini yang sama ya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah ilusi sebenarnya atau miskonsepsi yang kita pahami selama ini terhadap makna kontrol tadi ya. Jadi yang sebenarnya siapa yang bisa mengontrol diri kita bukan orang lain sebenarnya, tapi harus diri kita sendiri. Ya, mau gimana pun kita bikin anak itu, mau gimana pun kita suruh anak itu, kalau dia tidak membuka dirinya untuk kita kontrol ataupun
membuka dirinya untuk mengontrol dirinya, dia akan tetap seperti itu. Ya, itulah menurut William Glasser. Jadi kita tidak bisa membuat orang itu menjadi lebih baik kalau dia sendiri pun tidak bisa mau membuka dirinya menjadi lebih baik. Itu intinya dari teori kontrol ini. Ya. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah daripada paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang selama ini kita pahami adalah teori stimulus respon. Ya, ini ada perbedaannya Bapak Ibu. Untuk stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Teori kontrol tadi kita sudah sampaikan bahwa seseorang itu bisa dikontrol hanya oleh dirinya sendiri, ya, bukan oleh pengaruh luar. Jadi itu motivasi intrinsiknya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita sama. Ya, seolah-olah kita merasa kebutuhan kita setiap orang itu sama. Ternyata menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya, berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu hal. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, ini jelas. Untuk melihat seseorang itu, kita bisa banyak pandangan. Ada pandangan si A, pandangan si B, pandangan si D. Nggak akan ada yang sama itu Bapak Ibu. Pasti ada perbedaan. Jadi itulah yang dipahami oleh teori kontrol yang ini. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Ya, kita tidak bermaksud, kita tidak memahami pandangan orang lain terhadap dunia ini, ya, terhadap sesuatu. Tapi kita yang bermaksud untuk mengubah orang itu berpandangan yang sama dengan kita. Ini seringkali terjadi kepada kita sebagai guru Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya anak itu menurut sama kita? Ya, tetapi kita tidak sadari bagaimana sebenarnya anak itu memahami kita. Ya, harusnya ada timbal baliknya. Jadi kita melihat dari diri kita sendiri dan juga dari si anaknya juga. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kali kita lakukan. Saya sendiri pun merasa ini sering saya lakukan. Bahwa suatu yang salah itu adalah buruk. Perilaku yang buruk, yang sering berantem misalnya, sering berkata kasar, berkata tidak sopan, itu kita cap suatu kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Ya, jadi seseorang itu melakukan itu ada tujuannya. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya sehingga dia melakukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai guru kita harus mencari sebenarnya apa yang tidak dicapai dari si anak itu sehingga dia melakukan suatu kesalahan atau perilaku yang buruk itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ya, kalau saya tidak mau, ya bagaimanapun bilang orang itu tidak akan bisa. Itulah menurut teori kontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya dia sendiri yang mengontrol dirinya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini sering kita lakukan. Seorang itu kita anggap melakukan suatu kesalahan, kita bujuk-bujuk, ya kan? Kita bujuk-bujuk, kita paksa. Nah, ternyata itu adalah suatu gagal. Ternyata menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kenapa dia melakukan itu? Harus kita gali lebih dalam. Kita kolaborasi supaya dia mau bercerita tentang permasalahannya, tentang kehidupannya, dan supaya dia bisa mengungkapkan apa yang menjadi penyebab dia seperti itu. Kemudian
model berpikir menang kalah ke model berpikir menang-menang. Nah, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah ini berarti kalau anak itu melakukan kesalahan, maka dia akan kita kena hukum dan dia kalah di situ. Ya, anak melakukan suatu perilaku yang bertentangan dengan peraturan kita, maka dia sebagai korban di situ yang akan mendapat sanksi dari kita. Nah, sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, artinya sama-sama enak, win-win solution. Jadi si anak juga tidak merasa hukuman itu memberatkan dia, dan juga guru juga harus bisa mengarahkan menjadi yang lebih baik. Jadi anak itu harus kita sadarkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin positif. Dari teori kontrol yang tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa dikontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita sendiri. Nah, disiplin positif kaitannya bahwa cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Ya, jadi anak itu disiplin positif di sini, anak itu kita ajarkan dia bertanggung jawab, kita tumbuhkan kesadarannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini maksudnya, Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita akui secara universal, ya, secara umum. Contoh, kalau misalnya anak itu terlambat ke sekolah atau jarang masuk ke sekolah, nilai-nilai apa, nilai-nilai universal apa yang kita ingin tanamkan kepada anak itu? Berarti hadir tepat waktu. Semua orang atau disiplin, disiplin waktu. Semua orang di dunia ini meyakini itu, ya, meyakini itu hadir tepat waktu itu adalah berguna untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian, kalau anak-anak sering berantem, nilai-nilai universal yang mau kita tanamkan adalah saling menghargai. Saling menghargai. Saya rasa tidak hanya di kita aja itu berlaku. Saling menghargai ini juga berlaku untuk suku yang lain, berlaku untuk di negara lain, di tempat yang lain. Itulah yang maksudnya nilai-nilai universal tadi. Selanjutnya, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri. Jadi untuk mendisiplinkan dirinya dalam mengontrol, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Ini tadi, ya, disiplin positif itu berarti dia berfungsi untuk mengontrol dalam melakukan suatu tindakan. Ya, ada tindakan yang mau dilakukan, tapi ketika ada disiplin positif tadi yang sudah tertanam dalam dirinya, maka itu yang mengontrol dia. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, ataupun hukuman. Seseorang itu melakukan tugas, mengerjakan PR contohnya, bukan karena takut dia kena hukum nanti di sekolah, bukan karena dia nanti pengen disanjung gurunya, dapat hadiah nanti, ya. Tapi disiplin positif sini mengarah ke karena dia termotivasi dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri dalam mengamalkan nilai-nilai yang dipercayainya, diyakininya. Ya, kenapa? Jadi ketika seseorang itu mengerjakan PR contohnya, hanya ingin mendapatkan pujian ataupun hanya ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya, maka ketika suatu saat gurunya tidak hadir, dia akan kecewa berat. Udah capek-capek tadi aku mengerjakan PR ini, nggak diperiksa guru, nggak datang pula gurunya. Nah, seperti itu, dia akan kecewa. Ujung-ujungnya nanti akan menurunkan motivasinya, ya, dan juga akan menurunkan kualitas belajarnya, seperti itu. Ataupun motivasinya untuk menghindari hukuman. Kalau nggak aku kerjakan nanti ini, aku akan kena hukum. Kalau nggak aku kerjakan nanti ini,
haruslah diakui seperti itu. Jadi motivasinya itu dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah memunculkan ya motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan tadi. Nilai-nilai kebajikan universal, berasal dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, bahwa nilai universal itu diyakini secara keseluruhan, secara umum di dunia ini. Ya, seperti tadi peduli dengan orang lain, menghargai orang lain, jujur, disiplin, kreatif, mandiri dan lain sebagainya, itu juga termasuk nilai-nilai universal yang seluruhnya atau semuanya orang di dunia ini meyakini itu. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Nilai-nilai universal yang kita yakini tadi Bapak Ibu, itulah yang menjadi pondasi kita, dasar kita, ya, yang menjadi payung kita dalam berperilaku. Kenapa kita melakukan mengerjakan PR? Contoh, kenapa anak mengerjakan PR? Karena dia sadar dengan mengerjakan PR itu dia bisa berlatih, meningkatkan kemampuannya, ya, dia akan bisa menjadi sukses dan sebagainya. Itulah nilai-nilai yang dihargainya dalam dirinya. Ya, selain itu juga dia menghargai orang lain. Nah, sama seperti kita guru, kalau misalnya kita kasih PR tidak dikerjakan, berarti dia juga kan tidak menghargai kita sebagai gurunya. Seperti itu dia maksudnya Bapak Ibu. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Karena dia yakin bahwa nilai-nilai yang ada pada yang diyakini tadi, maka itu akan timbul motivasi intrinsik dalam dirinya Bapak Ibu. Ya, bukan dari luar lagi, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, bukan karena pujian atau penghargaan, tapi nilai-nilai yang diyakininya bisa membuat dia menjadi lebih baik, ya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Nah, tujuan dari salah satu wujud dari kurikulum 2013, kurikulum Merdeka ini yang dicanangkan oleh kementerian kita, itu adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ya, ini nilai-nilai yang ingin dicapai oleh kementerian kita dari siswa-siswa kita Bapak Ibu. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 6. Ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti ini termasuk religius, ya. Sikap religiusnya kita lihat dari anak-anak itu, ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaannya, misalnya, ya. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaannya, ya. Bagaimana dia bersikap sopan santun, nah itu maksudnya berakhlak mulia tadi. Bagaimana dia menghargai gurunya, menghargai orang lain, ya, dan menghargai teman-temannya. Nah, itu untuk poin yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri ini berarti diri sendiri, ya. Berarti ini termotivasi dari dalam dirinya untuk mengembangkan dirinya sebenarnya. Ya, bisa melakukan refleksi terhadap kegiatannya. Sebagai guru kita juga tentunya mau merefleksi terhadap apa yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak. Mandiri juga termasuk kita bisa secara sadar untuk melakukan sesuatu, untuk mengembangkan kemampuan, mengupgrade kemampuan kita Bapak Ibu. Ya, termasuk melakukan pelatihan mandiri tanpa harus dipaksa orang lain, ya, tanpa harus diperintah, ya, diperintah oleh atasan kita, tapi memang kita sendiri yang mau berkembang untuk mengupgrade kemampuan kita.
Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis maksudnya itu kita sebagai guru juga harus mampu mengolah informasi. Ya, ini juga yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Siswa kita juga harus mampu mengolah informasi, menganalisis informasi, menyajikan informasi, dan membagikan informasi sampai menyimpulkan dari suatu informasi. Seringkali kita tangkap informasi dari kepalanya sampai ke orang lain, nah, itu sudah menjadi tinggal ekornya, seperti itu. Jadi berarti dia belum bernalar kritis. Apa yang disampaikan si A, yang disampaikan B disimpulkan menjadi C. Nah, seperti itu. Jadi bukan tidak ada koneksi antara data-data yang didapat. Itu bernalar kritis. Kemudian kreatif. Berarti kreatif ini Bapak Ibu bisa membuat sesuatu yang lebih baik, ya, yang lebih menarik, ya, termasuk juga inovasi dalamnya. Kemudian bergotong royong, ini adalah nilai-nilai luhur yang sudah tertanam dalam bangsa Indonesia, budaya Indonesia, ya. Nah, bergotong royong berarti juga berkolaborasi dengan rekan, dengan semua warga sekolah, dan juga kepada masyarakat. Selanjutnya berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global ini berarti kita sebagai guru dan juga yang kita akan harapkan kepada siswa kita mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap berpijak pada budaya dan kearifan lokal kita, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu walaupun tahu misalnya informasi budaya dari luar, kita tetap menganjurkan anak itu berbudaya Nusantara, tidak meninggalkan budayanya. Ya, dalam era globalisasi ini juga era industri, ya, 4.0, era digital, semua serba digital, termasuk yang kita lakukan tadi tentang implementasi kurikulum merdeka dalam bentuk PMM, itu juga adalah hasil dari perkembangan informasi. Demikian juga anak-anak kita bisa mengakses informasi lebih baik dan lebih bermanfaat secara positif untuk kehidupannya, Bapak Ibu. Ya, bisa menggunakan internet, bisa menggunakan smartphone-nya dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak ketinggalan zaman, tapi tetap beradaptasi terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan teknologi zaman sekarang. Itulah termasuk dari kebinekaan global ini, Bapak Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diane Wilson ada 3 yang menjadi motivasi manusia untuk berperilaku. Motivasi berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sudah saya sampaikan tadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah, Bapak Ibu. Ya, motivasi manusia yang paling rendah. Biasanya orang yang memotivasi perilaku ini untuk menghindari hukuman dan atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Ya. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Inilah motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya. Kalau misalnya anak kita tidak mengerjakan PR, kalau motivasinya untuk menghindari hukuman, maka dia akan bertanya, kalau aku kerjakan nanti haruslah aku. Kalau gua kerjakan PR itu kena hukumlah nanti aku. Nah, seperti itulah motivasi yang paling rendah, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah satu tingkat lebih tinggi di atas motivasi yang pertama tadi. Ya. Jadi kalau orang yang motivasinya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dia akan bertanya, kalau aku mengerjakan ini, apa yang kudapat? Nah, seperti itu dia. Kalau motivasinya hanya sekedar untuk mendapat pujian atau mendapatkan penghargaan. Apa yang kudapat kalau kerjakan? Kalau mau kerjakan, nah, apa yang tidak kudapat?
toh juga sama. Nah, contohnya seperti itu. Jadi motivasinya untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi motivasi yang ketiga inilah yang akan kita tanamkan dalam budaya positif di sekolah kita. Jadi bukan hanya sekedar menghindari hukuman atau bukan sekedar mengharapkan imbalan, tapi memang harus mereka sadari, harus kita sadarkan mereka akan motivasi intrinsiknya. Mereka punya nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Jadi itu motivasinya, Bapak Ibu. Kalau yang pertama kali hukuman, kalau saya nggak mengerjakan ini, nanti saya kena ini, saya nanti dapat hukuman ini. Nah, seperti itu. Kalau yang kedua tadi, motivasinya kalau untuk mendapat imbalan, dia akan bertanya, kalau saya kerjakan ini, saya mendapat apa? Seperti itu. Sedangkan untuk yang ketiga ini, kalau saya melakukan ini, akan menjadi orang yang seperti apa saya? Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita percaya bahwa menyontek itu enggak bagus, seperti itu. Kalau motivasinya hanya sekedar untuk mendapatkan nilai yang bagus atau untuk mendapat penghargaan, bukan untuk untuk mempercayai nilai-nilai yang ada pada dirinya, maka maka si anak tadi akan hanya sekedar menghindari hukuman tadi, ya, bukan ataupun hanya mengharapkan imbalan tadi. Jadi motivasinya itu hanya sekedar yang kedua itu. Jadi bukan karena mereka tidak menyontek misalnya, karena mereka meyakini bahwa nilai kejujuran itu lebih penting dari segalanya. Ya. Saya yakin kita pun sepakat bahwa kejujuran itu penting. Ya. Jadi itulah nilai-nilai yang harus kita tanamkan, Bapak Ibu, kepada anak-anak kita. Motivasinya adalah motivasi intrinsik. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman sudah jelas kita tahu, itu berarti ada bentuk penegakan disiplin. Nah, berarti kena hukuman, ya kan? Sebagai PNS kita pun ada undang-undang yang mengatur kita untuk disiplin PNS. Nah, di sekolah ini pun pasti ada peraturan. Kalau tidak dilaksanakan atau dilanggar, maka akan dapat hukuman, akan dapat sanksi. Kemudian konsekuensi ini masih bersifat netral, Bapak Ibu. Artinya kalau konsekuensi ini dia ada kesepakatan bersama. Kalau kita di dalam kelas ada kesepakatan kita bersama antara siswa dan guru. Nah, kalau kita tidak mengerjakan PR, apa hukumannya? Apa sanksinya? Seperti itu. Nah, kita sudah menyepakati itu. Kita sudah menyepakati. Maka ketika ada anggota di kelas itu atau murid kita yang tidak melakukannya, tidak mengerjakan PR, maka dia sudah tahu apa konsekuensinya. Seperti itu. Bedanya dengan restitusi, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka punya kesalahan atau masalah, tapi kita harus bisa menciptakan mereka untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan lebih jelasnya ada perbedaannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu mereka berpikir tentang orang lain, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau hukuman itu biasanya kalau misalnya bisa tiba-tiba ini hukuman, contoh tiba-tiba ada yang berantem sana, nah, langsung kita kasih hukuman, itu bisa tiba-tiba, ataupun hukuman ini bisa secara verbal yang kita lakukan, ataupun hukuman secara fisik, ya.
Nah, sedangkan untuk konsekuensi tadi, dia sudah sepakat. Dia sudah sepakat antara guru dengan murid, apa yang disepakati itu tadi. Itulah konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi, nanti ada 3 tahapannya untuk melakukan restitusi itu tadi. Tapi dalam restitusi ini tidak mengabaikan dari konsekuensi yang dilakukan. Ya, tidak mengabaikan, tetapi dia konsekuensinya yang lebih bersifat positif. Nah, perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kurang jelas ya, kurang jelas tulisannya. Kalau hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah, pilihan. Jadi restitusi ini kita melakukan alternatif penyelesaian kepada siswa yang punya masalah, atau siswa itu yang menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, bukan kita. Kita mengajak mereka berpikir. Ya, kalau misalnya ada orang siswa kita datang terlambat, ya, kita tanya dia, bukan kita yang memberikan hukuman. Kita tanya dia. Nah, kalau kamu sudah meyakini bahwa terlambat itu tidak menghargai waktu, tidak menghargai disiplin, nah berarti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, jadi dia tetap kembali ke dirinya, Bapak Ibu, bukan kembali ke kitanya, tergantung kita. Kalau datang terlambat langsung nggak boleh masuk, situ aja. Nah, seperti itu. Jadi kita kembalikan kepada dia untuk memberikan pilihan-pilihan atau alternatif solusi yang diberikannya, seperti itu ya. Sebenarnya banyak ini Bapak Ibu perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Kalau hukuman pasti ini sifatnya negatif ya. Kalau kita sebagai korban ya, kalau korban saya rasa ini pun akan sangat kita hindari yang bersifat yang bernama hukuman ini ya, karena sifatnya negatif. Bisa saja bisa membuat kita merasa kecewa ya, terus merasa bersalah ya, atau kalau sampai fisik mungkin jadi sakit ya kan, bukan cuma sakit hati. Kemudian konsekuensi ini masih bersifat netral Bapak Ibu. Kalau namanya konsekuensi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa itu sudah atas kesepakatan bersama. Nah, jadi kalau kamu melanggar peraturan ini, konsekuensinya ini, ya udah jalankan. Seperti itu. Dia masih bersifat netral karena dia sudah tahu konsekuensinya, apa yang terjadi ketika dia melakukan kesalahan. Nah, berarti itu tadi atas kesepakatan bersama. Kemudian kalau restitusi, inilah yang bersifat positif Bapak Ibu. Inilah yang diharapkan dari budaya positif. Ya, ini bersifat positif ini tadi karena sudah diberikan anak itu untuk memberikan pilihan dalam penyelesaian masalahnya ya. Nah, contoh hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, ini contohnya membentak ini ya, itu juga termasuk hukuman. Membentak ya. Kemudian kalau dia netral, lakukan apa yang saya katakan. Nah, ini lakukan apa yang saya katakan. Berarti ini sudah ada perintah dan ada konsekuensinya kalau tidak dilakukannya. Sedangkan untuk positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, kita ajak berpikir, betulnya yang kamu lakukan betulkah seperti ini yang kamu lakukan? Nah, boleh. Dia nanti kita ajak berpikir, kemudian kita kasih alternatif kita bimbing mereka sehingga dia menemukan solusi. Kemudian, nah, hukuman ini biasanya kita menyalahkan ya, yang namanya hukuman pasti kita salahkan. Kalau kamu panjang rambutmu, contohnya kan, nah berarti dia salah. Nah, itu pasti prinsip kita, ya. Sedangkan untuk konsekuensi dia menggunakan stimulus respon yang saya sebutkan tadi. Sedangkan untuk restitusi dia menggunakan teori kontrol yang sudah saya paparkan sebelumnya. Dan masih banyak lagi ya. Untuk hukuman dia berarti identitas anak itu gagal. Dia akan merasa gagal, dia akan merasa kecewa, dia akan merasa tidak diterima oleh orang lain ketika dia melakukan
melanggar peraturan, ya. Sedangkan untuk disiplin, untuk konsekuensi dan restitusi dia masih bersifat sukses, ya. Dia sadar akan apa yang dilanggar dan apa konsekuensinya, dan restitusi tadi untuk dia bisa menyelesaikan masalahnya dan nilai-nilai apa yang diyakininya yang akan membuat dia menjadi lebih baik. Kemudian ini keyakinan kelas atau sekolah, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, ini keyakinan kelas ini ada terlebih dahulu kesepakatan kita antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, yang bersifat universal tadi, seperti yang saya bilang tadi, jujur, semua kita sepakat dengan itu kan? Ya kan? Nah, menghargai orang lain, sepakat kita kan? Ya. Disiplin waktu, sepakat? Sepakat. Ya. Nah, itu contoh-contoh pernyataan atau nilai-nilai universal yang dapat kita lakukan di sekolah kita ini, bisa kita terapkan, bukan yang tidak bisa kita terapkan, Bapak Ibu, ya. Mudah diterapkan, mudah diingat, dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita tadi. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya. Jadi seperti yang tadi, jujur tadi. Nah, kita harus jujur. Nah, itu kan abstrak itu. Jujur dalam hal apa? Nah, berarti masih luas cakupannya ini karena dia bersifat universal tadi. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Oke, udah tadi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bukan, ya, kalau selama ini kita bikin peraturan di kelas itu dari kita kan Bapak Ibu, bukan dari siswa. Nah, sedangkan untuk membuat keyakinan kelas ini harus dari siswa juga kita libatkan. Apa yang mereka yakini, seperti itu, ya. Apa yang mereka pahami, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan siswa dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, untuk menentukan atau prosedur pembuatan keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu, ya. Nanti ini bisa juga kita terapkan di pembelajaran kita masing-masing di kelas. Yang pertama, kita gali terlebih dahulu peraturan-peraturan di kelas, ya, atau di sekolah ini. Dalam lingkungan besarnya di sekolah ini, kalau lingkungan kecilnya di kelas kita ketika kita melakukan pembelajaran. Apa peraturan yang kita buat di kelas itu? Contohnya di sini yang kami buat, jangan terlambat, jangan buang sampah sembarangan, dilarang mengambil barang milik orang lain, dilarang membawa HP, wajib menggunakan seragam lengkap setiap hari, dan lain sebagainya. Ini peraturan-peraturan yang kita buat di sekolah ini. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengubah peraturan dengan kalimat yang positif. Contoh kalimat yang positif itu seperti apa? Tadi jangan terlambat, itu kan pernyataannya negatif itu. Jangan, tidak boleh ini, tidak boleh, dilarang ini. Nah, kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Contoh, hadir tepat waktu. Dia lebih positif dia kalimatnya. Kemudian, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, meminta izin terlebih dahulu kepada temannya kalau menggunakan barangnya, kan seperti itu. Atau boleh membawa HP dengan seizin dari guru, seperti itu. Jadi itulah kalimat-kalimat positifnya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dilarang atau tidak boleh seperti ini, jangan seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan.
kita sarikan dia. Contoh tadi, jangan terlambat, berarti kita sarikan dia nilai kebajikannya yang seperti apa? Disiplin, ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Berarti kebersihan dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Langkah yang keempat yaitu kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Nah, ini maksudnya indikatornya Bapak Ibu, ya. Kalau udah kita buat keyakinan kelas ini, berarti tentunya kita observasi, ya. Kita amati perilakunya bagaimana. Kegiatan tampak seperti. Nah, contoh datang tepat, jangan terlambat tadi, berarti datang tepat waktu. Itulah berarti kita perhatikan anak-anak itu. Apakah keyakinan kelas tadi sudah dilakukan atau tidak? Kita perhatikan, oh datang tepat waktu. Nah, tidak tampak seperti, berarti dia datang terlambat, seperti itu, ya. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah. Nah, tidak tampak seperti, berarti kita lihat anak-anak itu kalau masih ada yang membuang sampah tidak di tempat sampah, berarti dia belum melakukan keyakinan kelas tadi tentang kebersihan, seperti itu Bapak Ibu dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contohnya. Kemudian langkah yang kelima adalah tugas guru dan tugas siswa. Berarti keyakinan kelas tadi kita bagi kembali Bapak Ibu menjadi mana yang menjadi tugas kita, mana yang menjadi tugas siswa, seperti itu, ya. Jadi jangan hanya tugas siswa aja keyakinan kelas tadi, tapi juga dari diri kita Bapak Ibu, ya. Karena kita juga adalah sebagai teladan, sebagai contoh bagi anak-anak kita. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Ini yang sering kita lakukan. Sekarang kita berefleksi dulu posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita ini sebagai apa Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kalau dia posisi penghukum, ini mungkin yang sering kita lakukan, ya Bapak Ibu, ya. Sering saya pribadi pun sering melakukan ini. Yang selama ini yang saya lakukan sebagai penghukum posisi saya. Kalau ada anak yang salah, kena hukum, ya. Kalau ada yang tidak benar, ada hukumannya. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Berarti ini seringkali kita tarik anak itu untuk membuat dia merasa bersalah. Seperti kau ingat orang tuamu di sana, bla bla bla, kita bikinkan. Nah, langsung dia merenung, ya gini. Nah, dia merasa bersalah di situ Bapak Ibu, ya. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, ini seringkali posisi kontrol kita sebagai teman. Kita bisa merangkul anak-anak itu, ya. Kemudian kalau ada masalahnya dia bisa bercerita. Nah, kalau dia punya masalah, nah ini tidak terlalu menyeramkan menurut saya kalau sebagai teman, ya. Tapi dia kurang respect terhadap kita karena dia menganggap kita sebagai temannya. Ya, kemudian sebagai pemantau, dia kalau pemantau berarti dia hanya menjalankan apa peraturan yang tadi. Kalau dia contohnya terlambat, kan berarti terlambat, berarti dia tinggal memantau peraturan ini nomor sekian dilanggar, apa sanksinya, udah selesai. Nah, seperti itu. Sedangkan tujuan dari budaya positif ini kita sebagai manajer, ya. Manajer ini berarti maksudnya kita bisa membuat menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi, ya. Nah, ini tadi identitas gagal, identitas sukses, kemudian hubungannya dengan posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, ini negatif. Kemudian teman atau pemantau, dia sebagai positif, berlaku kontrol positif, sedangkan sebagai manajer dia adalah kontrol diri, ya. Dia tetap mengontrol diri seperti yang contohnya di sini mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut, apakah kamu meyakini kamu dapat memperbaikinya dan lain sebagainya. Ini adalah
posisi seorang guru yang bersifat manajer. Nah, dan ini masih banyak contohnya. Kemudian posisi dari sebagai manajer itu artinya dalam menyelesaikan masalah dia menggunakan restitusi. Ya, restitusi tadi sudah saya sampaikan. Nah, segitiga restitusi berarti ada 3 tahapan dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Anak yang merasa bersalah pasti dia merasa gagal, pasti itu. Pasti merasa dikucilkan. Makanya kalau kita tahu kita anak yang salah kita panggil, pasti dia nunduk kepalanya gini. Dia merasa bersalah, dia merasa gagal. Nah, berarti untuk menstabilkannya bagaimana? Kita harus yakinkan dia, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, sehingga dia merasa lega, iya ya, bukan cuma aku aja yang pernah melakukan ini. Nah, dia akan merasa diterima. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti, apa kesalahannya itu kita validasi dulu. Tentu kamu punya alasan melakukan itu. Ya, pasti, tentu ada alasannya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini dia untuk memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini untuk menanyakan keyakinan. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu boleh kita terapkan ini dalam pembelajaran kita di kelas, dalam penyelesaian masalah-masalah anak-anak kita di sekolah kita. Nah, ini adalah kira-kira kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama tadi teori kontrol atau teori pilihan yang digagas oleh William Glasser. Nah, ini tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian makna disiplin positif berarti kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu yang sesuai yaitu menjadi sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian perilaku tadi memiliki tujuan. Semua orang melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya, ya. Ada teori motivasi. Kemudian ada tiga tadi teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri berarti dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Dan dari nilai-nilai kebajikan itu yang bersifat universal, itulah yang diturunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian model berpikir menang-menang. Ya, itulah teori pilihan tadi. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Artinya tidak serta-merta apa yang kita lakukan itu harus dijalankan, tetapi harus kita libatkan anak-anak itu untuk menciptakan pilihan yang baru dalam penyelesaian masalahnya. Nah, untuk 5 posisi kontrol dari seorang guru sebagai guru, yang pertama itu penghukum, dan kedua pembuat rasa bersalah, ini sifatnya negatif. Kemudian teman, posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Sebagai seorang manajer kita harus mampu melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Realitas atau kebutuhan bila berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian merasa diterima atau love and belonging, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun, dan yang kelima adalah penguasaan. Yang nantinya tujuan dari semua ini adalah untuk membuat sebuah dunia yang berkualitas. Itulah intinya Bapak Ibu, dan itulah tujuan atau gambaran yang besar, menunjukkan dunia yang berkualitas. Melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, kita tidak bisa mengubah dunia kalau pendidikan tidak bisa diubah. Pendidikan itu dari mana? Kita sebagai guru yang punya posisi kontrol yang baik di sekolah kita ini, yang selalu berhadapan dengan murid-murid kita, generasi bangsa kita. Itu saja Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf lebih kurang kalau ada pemaparan saya yang kurang pas, ya. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jua-jua Banta Kerina. Gue melehkan Bapak Ibu.